Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama saya Puji Halansari. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu yang berjudul isu seputar konsolidasi. Jadi pada bab ini akan membahas berbagai persoalan atau tantangan yang sering muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, khususnya ketika ada kondisi tertentu yang membuat penyatuan laporan antar perusahaan tidak bisa dilakukan secara sederhana. Nah, konsolidasi sendiri ini pada dasarnya berarti menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak menjadi satu laporan keuangan gabungan. Nah, tujuannya agar bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas dari seluruh grup perusahaan. Seolah-olah perusahaan tersebut akan merupakan satu entitas keuangan ekonomi tunggal. Namun, di dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan dengan lancar, yang mana ada berbagai isu atau situasi khusus yang bisa membuat hasil akhir dari laporan konsolidasi ini. Jadi, pada bab 8 ini, kita akan bahas beberapa diantaranya seperti perubahan kepemilikan saham, penerbitan saham baru, goodwill, rekturisasi, pengaruh mata uang asing, eliminasi, transaksi antar perusahaan, dan kepentingan non pengendali. Jadi kita langsung saja pada yang pertama, yaitu pengantar tentang isu konsolidasi. Nah, di dalam praktik akuntansi bahwasanya isu konsolidasi ini muncul karena tidak semua transaksi atau peristiwa keuangan itu bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Misalnya, ada situasi ketika induk menambah atau mengurangi kepemilikan sahamnya, atau anak perusahaan melakukan penerbitan saham baru sehingga proporsi kepemilikan berubah. Ada juga kondisi di mana nilai goodwill turun atau terjadi rekturisasi besar-besaran di dalam grup usaha. Nah, semua ini akan berpengaruh terhadap cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan tentunya harus disajikan secara benar agar tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah perubahan kepemilikan saham. Jadi, isu pertama yang paling sering muncul adalah perubahan kepemilikan saham antara entitas induk dan entitas anak. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena entitas induk membeli saham tambahan dari anak perusahaan yang mana menjual sebagian sahamnya, atau karena anak perusahaannya menerbitkan saham baru yang dibeli oleh pihak lain. Apapun penyebabnya, perubahan kepemilikan saham akan berdampak pada status pengendalian dan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh entitas induk. Nah, dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, yang pertama itu jika misalnya konsolidasi entitas induk ini masih lebih dari 50%, maka anak perusahaannya tetap dikonsolidasikan karena pengendaliannya ini masih ada, namun presentasi kepentingan non pengendali ini akan ikut berubah. Tetapi jika kepemilikan induk turun di bawah 50%, maka entitas tersebut tidak lagi menjadi anak perusahaan dan laporan keuangannya tidak lagi dikonsolidasikan. Nah, dalam situasi ini entitas induk itu hanya akan mengakui investasinya dengan metode ekuitas atau equity method. Nah, bukan lagi dengan metode konsolidasi penuh. Oleh karena itu, setiap perubahan kepemilikan harus dianalisis dengan cermat agar penyajiannya sesuai dengan konsolidasi yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah penerbitan saham baru oleh entitas anak. Jadi isu yang berikutnya itu juga sering muncul adalah penerbitan saham baru oleh anak perusahaan. Hal ini terjadi ketika anak perusahaan ini membutuhkan tambahan modal dan memutuskan untuk menerbitkan saham baru yang dijual ke pihak luar. Nah, akibatnya meskipun induk ini tidak menjual atau membeli saham apapun, presentasi kepemilikan induk ini bisa berkurang karena jumlah sahamnya beredar bertambah. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jika penurunan kepemilikannya tersebut tidak membuat induk kehilangan pengendalian, maka transaksi ini akan dicatat sebagai perusahaan kepemilikan tanpa kehilangan kontrol. Nah, transaksi seperti ini tidak menimbulkan laba atau rugi, tetapi disajikan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas induk dan kepentingan non pengendali.
Namun, jika setelah penerbitan saham tersebut, posisi kepemilikan induknya ini turun di bawah 50%, maka anak perusahaannya tidak lagi dikonsolidasikan dan transaksi tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang mana pelepasannya yang harus diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya itu adalah goodwill dalam konsolidasi. Nah, ketika kita masuk ke isu tentang goodwill, bahwasanya goodwill ini sendiri adalah selisih antara harga perolehan investasi dengan nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang diakuisisi. Nah, goodwill ini mencerminkan kelebihan harga yang dibayar oleh entitas induk karena mengharapkan adanya manfaat ekonomi di masa depan seperti reputasi baik, terus loyalitas pelanggan atau potensi pertumbuhan. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan induk membeli anak perusahaan seharga 2 miliar, sementara nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang tersebut hanya 1,8 miliar, maka selisih 200 juta diakui sebagai goodwill. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, goodwill ini sendiri tidak boleh diamortisasi, tetapi harus dilakukan uji penurunan nilai secara berkala. Nah, jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai ini terpulihkan lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya harus diakui sebagai beban penurunan nilai di antara laporan laba rugi konsolidasian. Nah, dengan demikian bahwasanya goodwill ini sendiri menunjukkan nilai lebih yang dibayar oleh perusahaan induk untuk mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Namun, nilainya harus dijaga agar tetap realistis dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penghapusan goodwill. Nah, ada kalanya nilai goodwill ini menurun secara signifikan atau bahkan dianggap tidak memiliki nilai lagi. Misalnya, karena kinerja anak perusahaan terus merosot, kehilangan pelanggan utama, atau kondisi pasar yang berubah drastis. Nah, dalam situasi seperti ini, perusahaan harus menurunkan atau menghapuskan nilai goodwill tersebut. Nah, dalam penghapusan goodwill akan mengurangi total aset dalam laporan keuangan dan juga akan menurunkan laba konsolidasian karena diakui sebagai beban penurunan nilai. Nah, langkah ini penting dilakukan agar laporan keuangan ini tidak menampilkan nilai aset yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi intinya, goodwill ini harus selalu mencerminkan nilai ekonomi yang benar-benar masih bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah restrukturisasi perusahaan. Nah, jika isu berikutnya adalah restrukturisasi, bahwasanya perubahan ada, yaitu perubahan besar yang terjadi di dalam struktur organisasi atau kepemilikan suatu grup perusahaan. Nah, restrukturisasi ini bisa dilakukan karena alasan efisiensi, perubahan strategi, atau merger dan akuisisi antar entitas dalam satu grup. Nah, contoh bentuk restrukturisasi ini sendiri antara lain yang pertama itu adalah penggabungan atau merger, yaitu dua perusahaan menjadi satu, peleburan atau konsolidasi, yaitu membentuk entitas baru dari beberapa perusahaan yang ada, yang tiga pemisihan atau spin-off, di mana anak perusahaan dipisahkan menjadi entitas mandiri, dan yang keempat akuisisi balik, yaitu ketika perusahaan yang diakuisisi justru menjadi pihak pengendali. Nah, di dalam proses konsolidasi, restrukturisasi ini harus dianalisis dengan sangat hati-hati untuk menentukan siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan entitas hasil restrukturisasi ini sendiri. Nah, pihak pengendali inilah yang nantinya akan menjadi entitas induk baru dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, selanjutnya itu adalah pengaruh mata uang asing. Nah, untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri, munculnya isu lain yaitu translasi mata uang asing atau translation. Nah, karena laporan keuangan anak perusahaan ini disusun dengan mata uang lokal, maka harus dikonversi ke mata uang pelaporan entitas induk sebelum dikonsolidasikan. Aturannya, karena aset dan kewajiban dikonversi menjadi kurs akhir periode. Nah, pendapatan dan bebannya ini dikonversi menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan. Nah, selisih kurs yang timbul tidak langsung mempengaruhi laba rugi, tetapi dicatat di komponen ekuitas sebagai selisih penjabaran mata uang asing. Hal ini penting agar laporan keuangan konsolidasian ini tetap menggambarkan nilai yang wajar meskipun anak perusahaannya beroperasi di negara dengan mata uang yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya itu adalah eliminasi transaksi antar perusahaan.
Nah, dalam proses konsolidasi, seluruh transaksi antar entitas dalam suatu grup harus dieliminasi. Nah, hal ini termasuk transaksi penjualan barang, pemberian pinjaman, pembayaran bunga, dividen, atau laba yang belum direalisasi dalam penjualan internal. Adalah agar laporan yang dikonsolidasikan ini tidak menggandakan pendapatan atau aset dan hanya menampilkan aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi dengan pihak luar. Nah, sebagai contoh, jika entitas induk menjual barang ke anak perusahaan, maka laba yang belum direalisasi atas persetujuan tersebut harus dieliminasi sampai barang tersebut benar-benar dijual ke pihak eksternal. Nah, selanjutnya itu adalah kepentingan non pengendali atau non controlling interest atau NCL. Nah, atau NCI. Nah, dalam suatu grup usaha tidak semua bagian dari anak perusahaan itu dimiliki oleh induk. Ada bagian yang menjadi hak pemegang saham minoritas dan inilah yang disebut kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Nah, dalam laporan konsolidasi bahwasanya NCL ini sendiri sebagai bagian dari ekuitas terpisah dari ekuitas induk dan laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas juga harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Nah, dengan adanya NCI ini sendiri, bahwasanya laporan uang konsolidasian ini menjadi lebih transparan karena menampilkan kepemilikan dan hasil yang adil antara induk dan pemegang saham lain. Jadi, kesimpulannya, bahwasanya dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa proses konsolidasi ini tidak hanya sekedar menggabungkan laporan keuangan induk dan anak, tetapi juga harus memperhatikan berbagai isu dan penyesuaian penting. Nah, beberapa isu utama yang dibahas dalam bab ini, yang pertama itu tadi ada perubahan kepemilikan saham, terus kedua penerbitan saham baru oleh anak perusahaan, yang ketiga goodwill dan penurunan nilai, yang keempat restrukturisasi perusahaan, yang kelima pengaruh mata uang asing, yang keenam eliminasi transaksi antar perusahaan, dan yang ketujuh adalah penyajian kepentingan non pengendali. Jadi semua hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan konsolidasian ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi grup perusahaan yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar angka hasil penggabungan administratif. Jadi teman-teman, demikian penjelasan saya tentang bab 8 ini, yaitu isu seputar konsolidasi. Melalui pembahasan ini kita bisa memahami bahwa dalam dunia nyata penyusunan laporan konsolidasi seringkali menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan profesional agar hasilnya tetap relevan dan andal. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami konsep konsolidasi dengan lebih utuh dan praktis. Terima kasih sudah menonton dan menyimak, dan sampai jumpa di penjelasan bab selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.